berikutnya yang akan kita kunjungi adalah shop, toko kita. Toko kita, shop, Canisius Media. Atau, oke, kita kunjungi dulu ruang sebelahnya, yaitu percetakan, karena ini lebih ringkas. Oke, kita kunjungi printing Canisius Media, jadi ada subdomain tersendiri untuk percetakan. Loading. Oke, butuh waktu agak lama ya. Website agak lama loading diakibatkan beberapa hal, biasanya karena image yang terlalu besar belum dioptimasi, atau yang kedua mungkin karena scriptnya juga kurang efisien. Nanti perlu ditelusuri lebih jauh ya. Dan ini tampak seperti ini. Hal yang pertama mencolok adalah produk-produk percetakan, buku, kalender, segala macam hal ya, kartu-kartu. Oke, sesuai dengan bisnis ya, percetakan. Kita lihat selain gambar besar ini ada nama dan logo, kemudian menu, home, cara pesan, profil, produk, layanan, dan seterusnya. Kita lihat dulu, scroll ke bawah ya secara cepat. Oh, ini ada slide beberapa. Gambar produk, one stop printing, cetak satu bisa saja, cetak packaging Anda, siap melayani, one stop printing. Oke, jadi ini kata-kata kunci yang menjadi top of mind-nya teman-teman di percetakan ya, hal yang kita andalkan, yang kita tawarkan kepada konsumen. Good. Yo. Kemudian ada cara pesan, ada gambar, kita klik. Cara pesan, cara memesan barang cetak ya. Ada langkah-langkahnya, 1, 2, 3, dan 6. Kemudian ada icon-icon sesuai dengan langkah-langkah ini. Oke, kelemahannya saya kira jelas ya, bahwa kalau informasi ini diakses lewat handphone, smartphone, pasti nggak kebaca, pasti nggak enak dibaca. Jadi kita perlu menampilkan informasi seperti ini dengan strategi yang lebih modern ya, yang lebih pas lah. Besok kita perbaiki. Kemudian ada dua lingkaran, Canisius Media, Shop Canisius Media, berarti ini shortcut link ke website utama dan website toko kita, toko buku online Canisius Media. Berikutnya profil, one stop printing, percetakan Canisius merupakan one stop printing, kebutuhan dijelaskan mengenai layanan kita, cakupannya apa saja, keunggulan apa saja, ditutup dengan logo ISO yang kita banggakan. Kemudian yang kedua, better, faster, cheaper. Oke, ini menerangkan komitmen kita. Pengelolaan lingkungan, juga aspek yang dibanggakan dari kita ya. Cetak satu saja bisa? Bisa. Oke, ini. Oke. Lihat fontnya nggak konsisten ya. Tuh, besar kecil dan tidak indah. Tidak indah. Oh, ini sans serif, yang ini serif. Oke, itu berpengaruh. Jadi berpengaruh. Konsistensi, koherensi, itu menentukan. Agar orang merasa bahwa ini dibuat dengan pertimbangan yang matang itu ya. Kalau ini berarti kurang matang. Berikutnya adalah produk dan layanan. Buku tab, buku, booklet. Oh, berarti ini menampilkan contoh-contoh produk-produk yang bisa kita layani, yang bisa kita bikin. Kalau konsumen hendak membuat ini, kita bisa melayani mereka. Sayangnya ini tampilnya hanya kotak-kotak saja ya. Harusnya ada gambarnya ya. Coba kita klik ya. Oh, not found. Oke. Harusnya ada informasi detail, not found. Oke, pertanda kurang baik. Berikutnya, coba kita klik lagi. Buku. Oke, ya. Oke, ini catatan. Jadi, broken link itu termasuk celah ya, hal yang kurang baik yang harus kita hindari. Dan ini padahal banyak ya. Seandainya terisi dengan gambar yang sesuai, mungkin akan kesannya jadi bagus ya malah. Di bawahnya ada foto mesin cetak 4 warna ya, Roland.
Keren lah, bagus, foto yang bagus ya. Kita menampilkan khasanah mesin kita. Orang kalau lihat ini, wow, mungkin akan terpesona dan makin mantap untuk memakai jasa kita. Kemudian di bawahnya ada ringkasan artikel sekilas tentang percetakan Canisius. Saya kira sejarah sama seperti sejarah penerbit. Kalau diklik berarti read more, pasti dibawa ke artikel tersebut. Iya, oke. Muncul di bawahnya. Di sebelah kanannya ada lokasi kami, Google Maps, lokasi kita. Bagus ya ini. Yang penerbitan harusnya juga dilengkapi dengan hal seperti ini. Klien kami, ada gambar, kita klik. Bulatan-bulatan Cobra, oh ini ya customer yang pernah memakai jasa percetakan, yang pernah mencetakkan materi di kita. Tidak semuanya jelas ya, ada yang kentara sih, kayak ini Panti Rapih pasti. Tetapi ini De Brito, yang lainnya kurang jelas. Dan tidak bisa diklik, tidak ada link apa-apa, dan tidak ada keterangan apa-apa selain menampilkan logo ini. Saya kira ini pesannya kurang kuat. Apa yang hendak disampaikan dengan menampilkan bulatan-bulatan logo ini? Di bawahnya adalah hubungi kami. Ada dua nama yang kita pajang, Ervi dan Wisnu Ayona. Lalu ada nomor WhatsApp, email. Lagi-lagi sayangnya ini tidak ada link ke WhatsApp, link ke email juga. Harusnya ada. Lalu akhirnya kita sampai pada bagian paling bawah, footer, ada info terbaru, ramah lingkungan, apa ini? Ini nggak bisa diklik. Rupanya ini peninggalan sesuatu yang tidak dipakai dan tidak di maintain. Harusnya tidak ditampilkan lah. Alamat, lagi-lagi nomor telepon harusnya bisa diklik ya, email juga. Jam buka sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau dilihat linknya berarti ini Facebook PT Canisius, Twitter Canisius Media, PT Canisius. Oh ya, ini sosial medianya Canisius yang ini ya, Canisius Induk. Kalau nggak salah percetakan punya media sosial sendiri dan harusnya mungkin lebih tepat dikaitkan ke sana ya. Kita cek menu-menunya ya, seperti biasa kita masuki lorong-lorong, ruang-ruang di dalamnya, kamar-kamarnya. Cara pesan, oh oke. Jadi website percetakan ini biasanya disebut dengan one page website yang terdiri dari satu halaman. Sederhana, praktis. Memang kalau sebuah website kontennya tidak memerlukan banyak hal, hanya ingin menampilkan profil mengenai siapa kami dan apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, lalu follow up-nya di tempat lain, entah melalui email, telepon, atau ketemu langsung. One page website memang cukup memadai. Catatan mengenai website printing kita ini adalah tadi loading terlalu lama dan desainnya nggak indah. Saya akan menunjukkan nanti belakangan alternatif website untuk percetakan yang kesannya jauh lebih bagus, lebih perkasa, lebih berwibawa. Tapi itu berikutnya ya, next. Kemudian, sekarang kita masuki ruang yang lain. Shop Canisius Media. Ini ruang yang utama. Storefront, toko kita yang ada di bagian depan kita. Ini toko kita, showroom kita, showroom virtual kita, yang mendatangkan revenue, yang mendatangkan uang bagi kita. Jadi ini pasti penting banget untuk kita toh. Ini penting banget karena inilah yang menghidupi kita. So, mari kita lihat kesannya. Pertama ada slide image, ada beberapa, Inspirasi Batin Jilid 3, Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter, buku yang kita tunjukkan. Tembang dan Perang ini, kalau nggak salah fiksi kita yang terbaru. Mengadang Pusaran, ya juga kayaknya sedang jadi fokus teman-teman marketing. Oke, Inspirasi Batin 1, 2, 3. Oke, yang jilid 1 saya kira sudah nggak relevan ya di bulan Maret ini. Jadi harusnya mungkin udah di take down. Atau jilid 1, 2, 3 harusnya cukup satu slide gitu. Inspirasi Batin sebagai satu kesatuan.
Di atas ada logo dan nama website, lalu kategori, ya, lalu kolom pencarian, buku, keranjang belanja. Kalau orang berbelanja, dia bisa cek apa yang sudah dibeli, yang akan dibelinya ada di sini. Bantuan untuk help desk, daftar untuk registrasi, masuk untuk login. Di sebelah kanan ada floating bar mengarah ke social medianya Canisius, Facebook, Instagram Canisius, Twitter, dan YouTube. YouTube atau YouTube? YouTube. Oke, oke, oke. Lalu nanti kita akan masukin semuanya juga. Kita scroll dulu ke bawah. Di bawah slide image besar ini ada kotak biru. Info. Halo relasi Canisius, sekarang Anda sudah bisa mendaftar member KRC secara online. Caranya ikuti langkah berikut. Oke, jadi saya kira ini dipasang karena pada waktu sebelum ini dipasang, ada kesulitan, ada masalah mengenai membership KRC. Dan sekarang udah bisa gitu loh. Lalu disebutkan petunjuknya bagaimana. Oke, catatannya adalah setelah tampilan yang menarik ini, yang slide yang dirancang dengan bagus ini, box biru dengan teks seperti ini tentu bukan sesuatu yang menarik ya, nggak bagus. Dan info seperti ini pasti harusnya tidak dipajang terlalu lama. Ya. Oke, nanti kita perlu memikirkan strategi lain untuk memberikan info kepada pengunjung website, kepada customer dengan cara yang efektif dan indah, menarik gitu. Informasi harus menarik di zaman ini. Kalau diklik, lenyap. Oke, dan inilah sebetulnya wajah showroom kita, wajah ruang kesayangan kita, ruang sakralnya kita ini. Ada barisan produk baru, berarti buku-buku yang baru, yang paling baru terbit. Strukturnya cover buku, lalu ada tulisan new, label new, sebagian judul buku, harga, yang mencolok adalah harga, dan angka diskon. Kemudian ada harga sebelum diskon. Oke, konsisten. Kalau mau lihat lagi, bisa klik kanan dan kiri, melihat slide-nya. Di bawah produk baru ada best seller, daftar buku-buku yang termasuk kategori laris, laku. Dan tentu asosiasinya adalah disukai pembaca ya, digemari pembaca, sehingga jadi laku, sehingga jadi bestseller. So, ini pasti buku-buku penting. Strukturnya sama dengan yang di atas. Ya, ada slide-nya juga. Good. Lalu ke bawah adalah pilihan editor. Berarti buku-buku yang direkomendasikan oleh orang Canisius sendiri. Jadi, kami punya banyak buku. Tetapi untuk periode ini, untuk saat ini kami sarankan kepada pembaca untuk membaca buku-buku ini nih, karena relevan, penting, atau apa gitu ya. Pilihan editor. Strukturnya sama juga. Ada label pilihan. Oke. Dan di setiap kolom ini, kalau hendak melihat judul-judul lainnya, ada tombol produk lainnya. Bisa dilihat nanti ya. Kita klik sana. Oke. Oh, sebentar dulu. Ini isi bestseller dengan isi pilihan editor kok mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Banyak yang mirip. Iya. Banyak yang mirip. Oke. Berarti, kalau mirip berarti duplikasi lah. Jadi, space yang dipakai ini sia-sia. Jadi, sebaiknya kita punya kriteria yang benar-benar berbeda untuk bestseller dan pilihan editor. Sehingga nanti pengunjung website mendapatkan dua hal yang berbeda juga. Gitu toh. Tapi bagaimana kalau misalnya yang dipilihkan oleh editor, yang direkomendasikan oleh editor, kebetulan juga memang produk yang bestseller? Ya jangan begitu. Jadi, toh ini tokonya kita, ini lapak kita bisa bikin rumus yang lain. Kita bisa memilihnya secara seturut kemauan kita. Oke? Di bawahnya ada Canisius Exclusive Publishing, produk-produk KEP. Tidak ada cover buku. Aduh. Oke.
tidak ada harganya karena kebanyakan mungkin stoknya tidak banyak, tidak tersedia, jadi harus silakan menghubungi KEP. Oke, yang kentara adalah ini, tidak ada cover buku. Ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi karena ini buku-buku kita yang bikin. File diolah oleh kita, file isi dirancang oleh kita, cover juga dirancang oleh kita, jadi cover harusnya ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, karena seperti ini pasti kesannya buruk, kesannya kita nggak teliti lah, kesannya kita tidak peduli juga pada barang yang kita jual. Ya, eh, harus tampaklah bahwa kita menampilkan produk yang terbaik, yang lengkap informasinya, ada judul, ada harga, ada cover. Cover ini don't judge a book by its cover, kata pepatah. Tetapi orang akan mengambil buku, memegang buku, melihat buku pertama-tama karena cover. Jadi cover sangat penting. Di bawahnya ada quiz, nanti kita lihat ya quiznya seperti apa. Lalu di bagian bawah footer seperti website utama, saya kira informasi yang standar. Catatannya sama ya. Telepon, email harus bisa diklik, harus ada tautannya. Bank yang kita layani adalah BCA dan Mandiri, jasa pengiriman Pos Indonesia JNE. Kayaknya, apakah cuma dua ini? Kayaknya enggak deh. Yang terakhir saya pernah coba ada yang lain-lainnya. Kurang lengkap kayaknya ya. Lalu di bagian paling bawah, copyright, tapi sebelum copyright ada kebijakan privasi, syarat dan ketentuan. Kebijakan privasi, ini hal yang penting. Jadi di zaman ini, website modern, website hari-hari ini, harus trustable, harus memiliki trustworthiness, layak dipercaya. Jadi gini, karena zaman sekarang, interaksi antara orang pribadi lewat website itu tinggi sekali. Maka ada cukup banyak website orang pihak-pihak yang curang. Mereka memanfaatkan informasi customer ketika mereka mengisi nama, alamat segala macam. Untuk apa? Untuk dijual ke pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan informasi itu. Jadi tindak tanduk kita, perilaku kita di website, mengunjungi website itu informasi yang berharga, meskipun kita tidak sadar. Nah, website yang berwibawa, mereka menjaga privasi kita. Kita sebagai pemilik website, kalau harus bisa menjamin bahwa kita tidak akan menyalahgunakan informasi yang kita miliki mengenai pengguna ke pihak-pihak di luar kita. So, itu penting. Hal kecil, tapi secara teknis itu sangat penting. Dulu hal kayak gini tidak terlalu diperhatikan. Oke, coba kita lihat ya. Kita klik. Oh, kok nggak ada teks ya? Oh, nggak ada link syarat dan ketentuan juga. Oh, nggak ada. Jadi ini, oke. Jadi ini baru sebatas niat, tetapi belum diwujudkan. Jadi niatnya udah bagus. Kita harus memiliki rumusan kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan. Tetapi rupanya belum ada orang yang merumuskannya. Besok harus kita rumuskan dan kita pajang di sini. Oke? Kita kembali ke atas. Sekarang, oke, ini buku baru yang lain-lainnya ya. Oh, quiz. Oke, kita lihat yang quiz tadi. Quiz. Iya, giveaway. Jadi Canisius bagi-bagi hadiah. Periodenya ada gambarnya tidak terbaca, tapi mungkin dijelaskan lewat teks. Oke, syarat dan ketentuannya seperti ini. Kok nggak ada linknya ya? Oh, ada linknya ini. Link ke Instagram Canisius, percetakan Canisius Shop. YouTube channel Canisius. Cuma, ini kan, kalau mouse saya tidak hovering, tidak ada di atas teks yang ada linknya ini, tidak tampak bahwa ada linknya. Jadi sebetulnya kalau ada link, diberi warna lain, garis bawah, atau apapun yang membuat orang tahu bahwa itu ada link. Link itu menarik. Oke, quiz. Bagus. Orang
senang dapat hadiah dimanapun juga. Apalagi kalau syaratnya gampang, cuma jawab satu pertanyaan, cuma mention atau apa gitu ya. Orang tertarik lah, untung-untungan. Siapa tahu dapat. Apalagi di zaman susah seperti ini gitu ya. Good, harus dipertahankan kuis. Kalau bisa diperbanyak, hadiahnya pun diperbesar. Oke, oke. Berikutnya, mari kita coba lakukan apa yang biasa dilakukan customer di website e-commerce, yaitu mencari produk, menemukan produk, dan kemudian membeli. Ya, kita ikutin prosesnya. Pertama-tama, oke, seandainya ada orang yang melihat produk baru lalu dia tertarik, kayaknya ini penting deh. Diklik, oke, kita klik. Kita klik. Iya, lalu tampil cover buku, jumlah yang mau dibeli, stok tersedia, harga, diskon, beli sekarang tambah troli, judul buku oleh tidak ada nama pengarang, share on nggak ada, sinopsis, ini mengenai isi bukunya, pendek. Oh, ini lumayan panjang ini paragrafnya, mungkin sebaiknya dipotong-potong lebih pendek ya, karena daya tahan orang dalam membaca di era digital ini pendek-pendek. Jadi kalau tulisan panjang sebaiknya dibagi-bagi beberapa sehingga lebih mudah dicerna. Detail, ISBN, seri, pengarang, kosong juga, padahal ada nama pengarangnya, Frans Manis. Terbit, halaman berat dimensi tag, oke, good, oke. Ini saya kira soal database ya. Produk terkait, tidak ada ya, kok tidak ada. Jadi ini sebetulnya bagus, produk terkait. Jadi ketika orang tertarik pada satu judul, ketika dia sambil melihat-lihat, membaca-baca, kita tawari dia, kita iming-imingi dia dengan produk-produk yang lainnya gitu loh. Siapa tahu dia tertarik, kalau dia tertarik dia akan membelinya. Coba kita lihat yang produk yang lainnya yang mungkin ada produk terkaitnya ya. Ini tidak ada ya. Misalnya ini, mudah-mudahan ada nih. Kita coba lihat. Nah, ini muncul ya, ada 4 buku lainnya yang terkait dengan buku ini. Ini bagus, jadi bagus. Dan saya kira ini udah praktek yang lazim dipakai di berbagai website. Oke, so sekarang mari kita lakukan pembelian. Pembelian. Oh, ya. Berarti orang kalau hendak membeli produk kita, dia harus sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, tinggal login. Kalau belum punya akun, dia harus melalui form pendaftaran di sini. Coba kita buka. Ya, sign up, alamat email, password yang mau dibuat apa, untuk login ke sini passwordnya apa, nama, nomor telepon rumah, nomor HP. Setelah daftar, kemudian nanti ada proses konfirmasi lewat email juga, lalu nanti sang pendaftar itu akan mengklik tautan yang ada di emailnya, lalu dia dibawa kembali ke website kita, dan baru kemudian dia bisa login dan melakukan pembelian. Oke, seperti itu. Kebetulan saya sudah punya akun di sini. Tentu dong, karyawan Kanisius harus punya akun juga. Saya masukkan passwordnya. Masuk. Oke, login. Tadi saya memesan buku Manis ya. Buku siapa tadi? Kita cek keranjang belanja. Apakah terekam? Belum ada pesanan, berarti yang tadi saya klik tidak terekam. Nggak apa. Oke, kita kembali ke depan. Kita lakukan lagi proses pembelian. Tadi ini ya, Creative English ya. Creative English. Oke, beli sekarang. Beli sekarang. Kita klik. Lalu dibawa ke halaman keranjang belanja. Jumlahnya, harganya dengan harga aslinya tampak, diskonnya berapa, oke, nyenengin. Lanjut pembelian kalau mau lihat kalau mau beli produk lainnya, atau lanjut pembayaran. Kita pilih lanjut pembayaran ya. Belum termasuk ongkos kirim. Oke. Nama penerima saya isi saja. Pilih provinsi DI Yogyakarta, kecamatan, kotanya Sleman, kecamatannya lagi loading.
Daerah ki apa ya? Depok. Kemudian kita pilih kurir, mau dipilih dengan mana? Misalnya JNE. Kemudian jenis layanannya apa? Jenis layanannya City Courier. Lalu ongkos kirimnya dihitung. Seandainya kita memilih kurir yang lain, kita coba cek. Jenis layanannya, oke, jadi jenis layanan ini berubah-ubah bergantung pada kurir yang dipilih. Normal service, 6.000. Murah. Wahana memang terkenal murah. Jadi, saya pakai ini ya, kita pakai ini ya. Rp6.000, lanjut pembayaran. Dikirim kepada pesanan total pembayaran, oke, ongkos kirim 6.000, 33.000. Pilih metode pembayaran. Klik lagi metode pembayaran. 33.000, oke. Order details, customer details, betul sesuai. Kita lanjutkan, continue. Ada pilihan pembayarannya, mau pakai ATM bank transfer, atau mau pakai GoPay. Bagus sekali, ini modern nih, cara pembayaran yang mudah sekali. Kalau saya akses dengan menggunakan HP dan terinstall aplikasi Gojek, maka proses pembayarannya akan sangat mudah. Nanti akan langsung membuka aplikasi Gojek, satu kali klik, lunas. Kita coba GoPay, meskipun saya menggunakan laptop. Amount sekian, oke, nanti petunjuknya seperti ini. Pay now. Iya. Oke, QR code. Jadi kalau saya mengakses lewat laptop, sekarang saya akan buka HP saya buka aplikasi Gojek, lalu scan QR code ini, maka nanti akan terbayar. Ada waktu expirednya, setelah 13 menit sekian ini, maka nanti akan kedaluarsa, sehingga proses pesanan saya itu dianggap batal. Bagus, memang ini standar e-wallet begitu ya, digital payment begitu, supaya nggak bertele-tele dan tidak palsu juga, tidak bohong juga. Efisiensi. Kalau saya sudah melakukan pembayaran, saya klik I already paid. Oke, yang proses. Maka berikutnya admin Canisius akan mendapat notifikasi, dia akan ngecek tadi muncul box payment pembayaran tadi itu karena kita Canisius menggunakan jasa Midtrans. Midtrans itu payment gateway. Dia yang menjembatani antara pembeli dan penjual untuk mempermudah proses transaksi secara digital. Maka nanti admin akan memeriksa Midtransnya sudah dibayar atau belum, lalu kalau sudah dibayar berarti di ACC dan diproses selanjutnya. Ini history, sejarah pembelian saya. Karena saya memang coba ngetes, maka memang terus dibatalkan oleh admin ya. Bagus. Yang ini belum dibatalkan, mungkin besok akan juga dibatalkan. So, itu proses pembeliannya seperti itu. Jadi tadi harus proses registrasi ya. Berikutnya, sekarang kita lakukan pencarian. Ya, pencarian. Jadi selain menemukan buku yang dipajang, orang juga mencari buku yang dia inginkan. Misalnya Menalar Tuhan lah yang paling gampang, yang paling saya ingat. Buku Menalar Tuhan, saya mau cari apakah ada, masih tersedia atau tidak. Oke, ditemukan 2 data, ternyata ada 2 buku yang judulnya mengandung kata Menalar Tuhan dan Menalar Problem Pendidikan Bahasa, KEP. Saya cek Menalar Tuhan, klik Menalar Tuhan, Menalar Tuhan, kali ini ada nama pengarangnya, bagus, Frans Manisuseno, harganya sekian, sinopsisnya seperti ini, pendek, detail. Nah, kali ini ada nama pengarang, berarti database produk kita ada pengarangnya dan ada yang nggak ada pengarangnya. Oke, selain mencari judul buku, orang juga sering mencari dengan nama pengarang. Sekarang kita coba dengan nama Manyis ya. Manyis, harusnya ketemu buku ini. Oke, ditemukan 0 data. Jadi rupanya sampai pada saat ini, website kita baru mengakomodasi pencarian berdasarkan judul buku. Belum mengakomodasi pencarian berdasarkan nama pengarang.
Besok yang berikutnya itu harus kita akomodasi karena orang mencari buku dengan dua unsur tadi itu, atau nyari judul bukunya atau nyari nama pengarangnya. Minimal dua hal itulah harus ada ya, wajib ada. Oke. Kategori, kita coba ya kategori administrasi paroki. Berarti buku-buku yang termasuk kategori administrasi paroki akan dimunculkan. Iya. Ini tidak ada cover bukunya. Ya, kesannya kurang baik kan ya? Nggak bagus lah. Woi, dan ini kok harganya kok nol semua nih? Gimana nih? Coba saya klik ya. Buku kematian. Bahkan tidak ada sinopsisnya, tidak ada detailnya ada, nggak ada ISBN-nya. Mungkin bukan produk buku, tetapi 0 rupiah itu maksud... ini 150.000 rupiah. Wow. Wow. Di sini 150.000 rupiah, tapi di sini 0 rupiah. Oke, ini catatan untuk SIM ya, untuk yang ini. Kalau memang ini, pertama itu ada masalah ketidaksesuaian. Yang kedua, kalau memang buku ini tidak dijual, tidak tersedia, harusnya tidak ditampilkan ya. Selain yang ketiga soal cover juga tadi ya. Itu kategori, kita bisa pilih kategori-kategori yang lain. Mungkin yang filsafat jauh lebih baik. Coba kita cek. Iya, jauh lebih baik ya, lebih bagus lah. Produk kita filsafat bagus. Oke, kategori pencarian sudah, pembelian sudah kita coba. Coba kita lihat menu bantuan. Jadi kalau customer menemui kesulitan, menemui masalah atau ketidakpuasan, kekecewaan, dia bisa melaporkan hal ini melalui menu ini. Dengan syarat memasukkan email, deskripsi, lalu juga screenshot-nya tentang kendala yang dialami. Oh, itu mungkin kendala kalau berkaitan dengan website, lalu di screenshot. Oke, tetapi pada umumnya zaman sekarang ini orang lebih pengen lebih cepat lagi menghubungi kita, komplain itu pengen lebih cepat. Lewat live chat atau lewat WhatsApp, ya seperti itu. Pengen instant. Memang ada risikonya, yaitu kita harus siap siaga setiap waktu atau lebih panjang jam kerja kita. Tapi demikianlah kecenderungannya, demikianlah tuntutan zaman. Dan kalau kita ingin terus mengikuti zaman, bergerak seiring zaman, kita harus menyesuaikan diri. Demikian jalan-jalan kita di ruang utama kita ini, ruang yang paling kita agungkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ya. Tadi soal proses pembelian yang agak ribet. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara proses pembelian yang lebih membuat customer nyaman. Terus cara desain juga, saya kira ini tidak coherent ya, tidak integrated. Fontnya, tipografinya terlalu biasa, kurang bagus, nggak dipilih yang baik ya. Berbeda-beda, nggak konsisten. Font size, font type itu harus dirumuskan secara konsisten. Jadi, oke, memang bukan pekerjaan mudah, tapi demikianlah harus kita buat. Oke. Berikutnya kita akan kunjungi ruangan yang lain lagi.